Aku ini seorang CEO yang berkuasa, dan tunanganku sejak kecil ternyata adalah karakter antagonis jahat. Sialnya, kemampuannya sebagai penjahat diturunkan habis-habisan. Sampai-sampai setiap kali dia mencoba berbuat jahat, hasilnya malah berantakan. Dan dia sendiri yang selalu kena batunya. Astaga, tunggu. Di lantai bawah ada keributan. Dia mendorong si tokoh utama wanita ke kolam renang. Sudahlah, aku harus cepat-cepat ke taman belakang buat mengurus kekacauannya. Awalnya sih kami lagi mengadakan pesta, tapi sekarang semua orang malah berkerumun di pinggir kolam renang. Sebelum aku menyusul menerobos kerumunan itu, aku sudah bisa menebak alurnya. Tapi ternyata aku cuma menebak awalnya saja dengan benar. Si tokoh utama wanita, Gu Qinghan, memang berdiri basah kuyup di pinggir kolam. Tapi yang menangis terseduh-seduh malah tunangan kecilku, Bai Ningbing. Padahal dia memakai gaun panjang merah muda mahal yang baru aku belikan kemarin. Sekarang seluruh tubuhnya basah kuyup, sambil menunjuk ke arah Gu Qinghan dengan rambutnya yang masih meneteskan air ke. Wajahnya dibanjiri cairan. Entah itu air mata atau air kolam. Aku sungguh tidak sengaja mendorongmu tangan ini loh dia. Tanganku tidak mau mendengarkanku. Tangan ini seperti dikendalikan oleh sihir jahat. Asta. Tangan ini yang mau mendorongmu, bukan aku yang mau mendorongmu. Kamu percaya padaku, kan? Kamu percaya, Kahan? Di akhir kalimatnya, suaranya sudah benar-benar pecah karena menangis. Aku cuma bisa menepuk jidat, melihatnya menangis dan berteriak memohon orang-orang untuk percaya padanya seperti itu. Jujur saja, sangat sulit untuk dijelaskan. Dibilang galak, tapi dia kelihatan menyedihkan banget. Dibilang menyedihkan, tapi dia malah agresif, mencakar dan menggeram seperti anak kucing yang sedang mengamuk. Nggak akan ada satupun orang yang percaya padanya. Termasuk komplotan sahabat-sahabat palsunya itu, mereka malah ikut memanas-manasi suasana dari pinggir. Buat apa Nona besar Bai kami repot-repot menindas orang rendahan sepertimu? Memangnya kamu ini siapa? Kamu yang menghalangi jalan Ningbing. Cepat minta maaf padanya. Kamu tahu nggak berapa harga gaun yang dipakai Ningbing? Bahkan kalau kamu jual diri sekalipun, kamu nggak akan sanggup menggantinya. Memang, di luarnya saja mereka pura-pura membela Ningbing. Tapi diam-diam, ucapan mereka itu justru sengaja memancing orang-orang untuk membencinya. Dasar kumpulan penjilat yang bisanya cuma mengacau. Ningbing sebenarnya tahu kalau tidak ada yang percaya padanya. Dia berdiri sendirian di belakang kerumunan, menyembunyikan kepanikan yang mati-matian ia tahan. Aku asal mengambil sebuah handuk mandi besar yang bersih, maju, dan membungkus tubuhnya yang basah kuyup, lalu menyerahkannya kepada kepala pelayan wanita. Setelah itu, aku berjalan ke hadapan Gu Qinghan. Maafkan aku, Nona Gu. Aku tidak menyangka insiden seperti ini akan terjadi. Begini saja, sebaiknya kau pergi ganti baju dulu. Nanti, aku akan meminta maaf secara resmi kepadamu. Sebagai seorang CEO yang mendominasi, satu-satunya cara meminta maaf yang kutahu adalah dengan memberi uang. Namun, aku malah mendapat tatapan merendahkan dari Gu Qinghan. Apa Tuan Fang pikir, semua hal di dunia ini bisa diselesaikan dengan uang? Aku memang orang miskin, tapi aku juga punya harga diri. Aku tidak butuh uang. Aku ingin Nona Bai sendiri yang meminta maaf kepadaku. Balasan yang begitu lantang dan tegas, benar-benar pantas menjadi tokoh utama wanita. Dengan rasa malu, aku pun menarik kembali cek tersebut. Ningbing perlahan turun dari lantai atas. Dia sudah berganti pakaian dengan gaun hitam pendek. Rambut bergelombangnya tergerai indah di bahu. Saat matanya langsung tertuju pada pakaian basah di tubuh Gu Qinghan, dia pun bertanya dengan terbata-bata. Kenapa kau belum ganti baju? Aku juga ingin menanyakan hal yang sama. Padahal aku sudah menyuruh pelayan membawakan baju kering untuknya. Tapi dengan angkuhnya, Gu Qinghan menolak. Ia bersikeras menunggu sampai Ningbing meminta maaf. Kalau tidak, dia tidak mau ganti baju. Rasa bersalah seketika tergambar jelas di wajah mungil Ningbing. Dia membuka mulutnya. Ma. Memangnya uang bukan segalanya bagimu, Nah? Kak Fang Yuan sudah memberimu uang. Kenapa kau tidak mau menerimanya? Dia menoleh menatapku dengan sorot mata yang sangat ketakutan. Tapi mulutnya
terus saja memuntahkan kata-kata pedas. Tidak usah sok suci. Orang miskin sepertimu, gaji sebulanmu bahkan tidak cukup untuk membeli satu gaunku. Atau jangan-jangan kau merasa uangnya kurang dan berniat memeras lebih banyak lagi. Aku kembali memijat keningku dengan frustrasi. Aku berani jamin, seyakin-yakinnya, ini sama sekali bukan kata-kata yang bakal diucapkan oleh Ningbing, gadis yang kukenal sejak kecil, sebagai tuan putri yang tumbuh dengan penuh kemanjaan. Dia itu sama sekali nggak punya konsep soal uang. Mana mungkin dia tahu berapa gaji bulanan Gu Qinghan. Masalah utamanya sekarang adalah bukan cuma mulut kecilnya yang terus mengoceh tanpa henti. Dia juga tiba-tiba mengambil segelas air. Aku juga nggak tahu dari mana asal air itu. Padahal sedetik yang lalu, meja itu masih kosong melompong. Berdasarkan pengalamanku, langkah selanjutnya, dia pasti akan menyiramkan air itu ke wajah si protagonis wanita. Gu Qinghan yang emosi, langsung maju selangkah. Jarak dan langkah itu benar-benar seperti sengaja menyodorkan wajahnya ke hadapan Ningbing. Gawat, sudah nggak keburu. Dengan kecepatan kilat, aku merebut gelas air itu dari tangan Ningbing, lalu menenggaknya sampai habis dalam sekali teguk. Ningbing terdiam kaget. Tangannya berhenti di udara, masih tanpa sadar melakukan gerakan menyiram air. Gu Qinghan juga menoleh menatapku. Hehe, ini kan masuk musim gugur, hawanya kering banget, butuh penyegaran. Mereka berdua memelototiku cukup lama, lalu kompak memalingkan wajah dan menganggapku angin lalu. Gu Qinghan memeras air dari bajunya, lalu mendongak angkuh. Nona Bai, nggak masalah kalau hari ini kau menolak minta maaf, Kak. Suatu saat nanti, aku pasti akan menuntut keadilan. Dia berjalan ke arah pintu dengan baju basah kuyup, tapi tiba-tiba berbalik arah, mengambil baju kering yang sudah disiapkan dari tangan kepala pelayan, lalu pergi dengan kepala tegak. Ningbing menatap punggungnya dengan wajah bingung dan serba salah. Aku sebenarnya mau minta maaf, Pa. Kak Fang Yuan, aku beneran mau minta maaf. Aku juga nggak tahu kenapa bisa begini, Aku nggak bisa ngendaliin mulutku sendiri. Aku pun hanya bisa memeluk dan menenangkannya tuh dengan lembut. Ningbing nggak menangis lama. Dia tiba-tiba mendongak dari pelukanku, dengan mata yang berbinar-binar memancarkan aura cinta. Apa kau tidak merasa? Gayanya saat melangkah, pergi tanpa ragu, itu kelihatan keren banget. Sialan, akal sehatku rasanya langsung anjlok drastis ke titik terendah. Bahkan orientasi seksualku seolah bisa ikut terpengaruh dibuatnya. Bagaimana caraku memberitahunya? Kalau semua ancaman yang mengincar Gu Qinghan itu nyata, nasib akhirnya nanti akan sangat tragis. Keluarganya hancur berantakan, dan dia akan disiksa sampai mati. Gu Qinghan mulai sering muncul dalam kehidupanku. Bukan cuma menjadi pelayan paruh waktu di taman rumahku. Dia ternyata juga seorang anak magang di perusahaanku. Baru saja aku melangkah keluar dari lift, aku melihatnya sedang dicegat di luar ruang kerjaku. Asistenku, Xiao He, dengan sopan memintanya untuk pergi, tapi dia sangat keras kepala. Bersikeras ingin bertemu langsung denganku untuk mengembalikan pakaianku. Xiao He berkata dengan pasrah, biar saya saja yang bantu menyerahkannya. Tapi Gu Qinghan menolak. Dia tidak tenang jika barang itu dipegang orang lain. Melihatku datang, Xiao He buru-buru menghampiriku. Gu Qinghan pun ikut menyusul. Presdir Fang, terima kasih atas pakaian Anda. Aku menyuruh Xiao He menerima pakaian itu, lalu mengangguk padanya. Sama-sama. Aku pun kembali melangkah menuju ruang kerjaku. Gu Qinghan langsung mengejarku. Presdir Fang, saya dengar mantan sekretaris Anda baru saja mengundurkan diri. Saya ingin menawarkan diri untuk posisi itu. Aku menghentikan langkahku, lalu berbalik menatapnya. Rambutnya diikat ekor kuda yang tinggi, mengenakan kemeja putih bersih dan celana bahan hitam. Raut wajahnya tampak sangat serius dan penuh tekad. Ini adalah CV saya. Silakan Anda lihat, Pak. Baru saat itulah aku menyadari kalau sedari tadi dia memegang sebuah map dokumen di tangannya. Melihatku tidak langsung mengulurkan tangan. Dia menggigit bibir bawahnya, sedikit menundukkan kepala. Tolonglah, Hit. Tolong beri saya satu kesempatan. Presdir Fang, saya tidak seperti Nona Bai. Saya tidak terlahir bergelimang harta. Keluarga saya sangat miskin.
Ibu saya menderita gagal ginjal dan butuh cuci darah setiap hari. Saya benar-benar sangat membutuhkan pekerjaan ini. Memohon sambil menundukkan kepala pasti membuatnya merasa sangat terhina. Saat dia kembali menatapku, matanya berkaca-kaca, menahan tangis sekuat tenaga. Aku tahu semua yang dikatakannya adalah kebenaran. Dan aku juga tahu, ibunya adalah orang yang pernah menyelamatkan nyawaku. Dulu waktu kecil, aku pernah diculik oleh penjahat. Ibunya kebetulan lewat. Lalu diam-diam melapor ke polisi dan memberikan petunjuk. Berkat jasanya, aku berhasil diselamatkan tepat waktu. Ibunya tidak punya ponsel. Dia melapor menggunakan telepon umum tua di pinggir jalan. Itulah sebabnya orang tuaku tidak pernah berhasil menemukannya. Setelah aku mendapatkan kesadaranku di dunia ini, aku diam-diam menyumbangkan sejumlah besar uang untuknya. Tapi, dia menolaknya mentah-mentah karena uang itu tak jelas asal-usulnya. Sebenarnya, sekarang pun aku sedang berusaha mencari donor organ untuk ibunya. Tapi, semua rencana ini sama sekali tak bisa kuberitahukan padanya. Sistem memperingatkanku, jika aku membocorkan alur cerita, itu akan memicu bencana besar yang tak terkendali. Jadi, aku hanya bisa beralasan kalau perusahaan punya kebijakan jika ada karyawan yang sedang mengalami kesulitan ekonomi keluarga, mereka diizinkan untuk mengambil gaji di awal. Kondisi keluargamu sangat mendesak, Maya. Aku bisa meminta bagian keuangan agar memberimu kasbon yang lebih besar. Gu Qinghan menggelengkan kepalanya pelan. Itu sama sekali tidak akan cukup. Dan bukan jalan keluar yang tepat. Pak Fang, saya mohon, tolong lihat dulu CV saya. Saya tidak meminta Bapak untuk langsung mempekerjakan saya. Tapi setidaknya, tolong beri saya satu kesempatan. Kalau debuff milik Ming Bing adalah kehilangan akal sehatnya, maka buff utama sang tokoh utama wanita ini pastilah sifat keras kepalanya. Pada akhirnya, aku pun mengalah. Aku menyuruh Xiao He untuk menerima berkas lamarannya. Gu Qinghan memang sangat luar biasa. Baik latar belakang pendidikan maupun kemampuannya. Semuanya adalah pilihan terbaik. Bahkan Xiao He ikut merekomendasikannya padaku. Menurut saya, Nona Gu pasti sangat mampu menangani posisi sekretaris ini. Tapi sungguh, masalahnya tak pernah ada pada diri Gu Qinghan. Di waktu luang, aku pergi ke atap gedung dan menelepon Ming Bing. Suara dari ujung teleponnya terdengar menggemas. Sepertinya dia sedang berada di studio rekaman. Dia memang mahasiswi jurusan komposisi musik. Dia suka nulis lagunya sendiri. Terus dinyanyiin buat didengerin sendiri. Tapi akhir-akhir ini, gaya lagu yang dia tulis itu bener-bener konyol. Aku curiga kalau suatu saat nanti dia udah sadar, dia bakal mati kutus saking malunya. Sama lagu-lagu murahan yang dia tulis sendiri. Di telepon, aku ceritain soal kondisinya Gu Qinghan ke dia. Ya ampun, kasihan banget sih dia. Ibunya butuh biaya berobat berapa. Aku punya kok uangnya. Biar aku aja yang bayarin. Nggak perlu sampai segitunya. Aku cuman bicara sesuai fakta. Ya, Nona Gu nggak bakal mau nerima uang itu. Aku nyaris bisa ngebayangin gimana wajah terhinanya Gu Qinghan. Saat dia ngelempar balik uang itu ke wajahnya Bing Bing. Bing Bing menghela napas kesal. Aku tuh beneran pengen minta maaf sama dia. Tapi entah kenapa, kalau di depan dia, omonganku selalu aja ngawur. Kamu bilang, dia mau jadi sekretarismu, kan? Wah, bagus dong. Kamu harus pastiin ngasih gaji yang gede buat dia. Ya, aku mendongak, menatap awan di langit dengan suara yang sendu. Bing Bing, kamu nggak pernah khawatir. Ya, kalau suatu hari nanti, aku bakal direbut sama orang lain. Di seberang telepon, dia malah ketawa ngakak sampai nggak bisa berhenti. Kalau gitu, aku pasti bakal beli 100 renteng petasan buat ngerayain kamu yang akhirnya sukses dipinang orang. Sekaligus ngerayain kebebasanku. Karena akhirnya lepas dari cowok cerewet kayak kamu. Dia bener-bener gak percaya kalau aku bisa berpaling. Waktu diculik dulu, umurku baru genap 7 tahun. Gara-gara trauma yang terlalu berat. Aku sampai gak bisa pergi ke sekolah. Aku terpaksa cuti dan ngurung diri di rumah selama 1 tahun.
Waktu itu, cuma dengar suara sekecil apapun, udah bisa bikin aku ketakutan. Sembunyi di kolong kasur sambil gemetaran meluk kepalaku sendiri. Kalau ngeliat ada orang dewasa yang ngedeket, aku bakal langsung mematung karena panik. Nggak peduli cowok atau cewek. Yang nyulik aku waktu itu adalah pengasuh yang dipekerjakan keluargaku sendiri. Dia sendiri yang ngebawa aku pergi keluar, lalu nyerahin aku ke sekawanan pria bertampang beringas itu. Aku disekap di bagian belakang mobil box kecil dengan mulut yang disumpal kain lap. Asal aku ngeluarin suara sedikit aja, mereka bakal langsung mukulin dan nendangin aku habis-habisan. Dan pas akhirnya aku diselamatin, waktu aku masih kecil, salah satu tulang rusukku patah. Tulang hidungku patah dipukul. Sekujur tubuhku penuh dengan luka lebam. Bahkan setelah pulang ke rumah pun, aku tidak berani bersuara. Hanya saat berada di dekat ayah dan ibu, aku baru bisa merasa aman. Sampai suatu hari, ibuku membawa seorang tante dan seorang gadis kecil datang ke rumah kami. Aku bersembunyi di lantai 2, diam-diam mengintip mereka dari celah pagar tangga. Gadis kecil itu berlari menaiki tangga dan menghampiriku, lalu mengulurkan tangannya yang disembunyikan di belakang punggung. Di telapak tangannya ada sebuah benda berkilau, berupa liontin giok berbentuk labu yang bulat sempurna. Ini pemberian dari nenekku. Nenek sudah pergi ke tempat yang sangat jauh. Butuh waktu yang sangat lama, baru aku bisa bertemu dengannya lagi. Kata nenek, labu kecil ini bisa melindungiku, agar aku tidak akan pernah bertemu orang jahat selamanya. Aku sih belum pernah bertemu orang jahat. Tapi kata mama, kamu baru saja ketemu orang yang sangat jahat. Jadi, labu kecil ini aku pinjamkan kepadamu untuk melindungimu, supaya kelak kamu tidak akan pernah bertemu orang jahat lagi. Dia membungkuk dengan sangat serius dan memakaikan labu kecil itu di leherku. Waktu itu dia memakai gaun tule putih ala putri, dengan rambut keriting alami, dan wajah mungilnya begitu cantik, persis seperti putri kecil di lukisan barat. Dia mengulurkan jari kelingkingnya. Nanti kalau kamu sudah besar, kamu harus mengembalikan labu kecil ini kepadaku. Ya, janji jari kelingking. Sudah sepakat, ya. Yang ingkar janji berarti dia anak anjing. Gaya saat dia menautkan kelingkingnya terlihat begitu serius sekaligus menggemaskan. Senyumnya sangat cerah, bagaikan matahari kecil. Dengan kikuk, aku ikut mengulurkan tanganku dan menautkan jari kelingkingku dengan kelingking mungilnya. Belakangan baru aku tahu kalau namanya adalah Bai Ningbing. Psikiater menyarankanku agar aku lebih banyak berinteraksi dengan anak-anak seusiaku, terutama dengan gadis kecil yang ceria dan lincah. Dan Ningbing adalah anak yang paling menggemaskan serta paling disukai di lingkaran pergaulan ibuku. Usianya cuma 1 tahun lebih muda dariku. Awalnya, orang tuanya merasa keberatan karena sejak kecil dia juga selalu dijaga penuh kasih oleh keluarganya. Tuan putri kecil yang dibesarkan dengan penuh kasih sayang, sama sekali tidak pantas dijadikan tempat pelampiasan emosi bagi anak orang lain. Saat ibuku datang memohon pada keluarga mereka, Ningbin mendengarnya. Dia mengajukan diri untuk merawatku. Kakak laki-laki yang sangat menyedihkan ini. Belakangan, aku tinggal kelas dan kebetulan jadi sekelas dengan Ningbin. Kami selalu bersama, dari SD hingga SMP, lalu sampai kuliah di luar negeri. Di bawah langit berbintang di negeri orang, kami saling menemani dan menyemangati. Di Gunung Kilimanjaro yang menawan, dalam udaranya yang membeku, kami menyatakan cinta dan berbagi ciuman pertama. Saat ada pesta di luar negeri, kami menautkan ke 10 jari kami dan menolak ikut serta dalam pergaulan bebas macam apapun. Gara-gara itu, orang-orang bule mengejek kami kuno dan terlalu konservatif. Setelah pulang ke tanah air, kedua keluarga kami menggelar pesta pertunangan yang sangat mewah untuk kami. Saat aku menyematkan cincin pertunangan di jarinya, aku berbisik mesra di telinganya. Kamu adalah cahaya dan kehangatan dalam hidupku. Kamu adalah satu-satunya yang kuinginkan dan paling kucintai seumur hidupku. Aku mencintaimu, Ningbin. Jadi, bagaimana mungkin Ningbin bisa percaya bahwa suatu hari nanti aku akan mengkhianatinya, bahwa aku akan membencinya, bahkan membiarkan keluarganya hancur dan dia mati mengenaskan. Karena diriku pada saat itu, di hati dan mataku, hanya ada Gu Qinghai.
Aku akan jatuh cinta setengah mati pada sang tokoh utama wanita itu. Seperti orang gila yang kesetanan. Entah sejak kapan, ada sebuah meja kecil di atap gedung perusahaan. Meja itu ditutupi taplak plastik yang sederhana, dan bahkan ada vas bunga berleher panjang di atasnya. Barang-barangnya sama sekali tidak mahal. Sekali lihat saja, sudah ketahuan kalau itu barang murahan dari toko pinggir jalan. Tapi, bunga di dalam vas itu diganti setiap hari tanpa henti. Entah itu mawar, mawar liar, bunga poppy, baby's breath, atau bahkan krisan putih, meski bunganya tidak terlalu segar, seperti habis dipungut dari tempat sampah. Entah siapa yang punya selera puitis seperti ini. Ternyata, tanpa sadar dia berbagi taman rahasia ini denganku melintasi waktu. Suatu pagi, aku mengadakan rapat kecil dengan beberapa pemegang saham. Di pertengahan rapat, aku mencari udara segar dan pergi ke atap. Gu Qinghan sedang duduk di meja sana. Satu tangan memegang kopi, tangan lainnya di atas laptop. Menunduk sibuk lembur bekerja, ternyata meja kecil itu, dia yang menatanya. Di alur cerita aslinya, sama sekali tidak ada adegan ini. Dia melihatku, setelah terkejut sejenak, dia tersenyum padaku. Presiden Fang juga suka datang ke sini sendirian. Ya, dia mendongak menatap langit, menghembuskan napas putih tipis. Ini tempat yang bagus. Sekali mendongak, kita langsung bisa melihat langit. Bisa berpura-pura sejenak, kalau kita terlepas dari belenggu gravitasi bumi. Aku hanya mengangguk pelan dan berniat pergi. Menghela napas dalam hati. Sepertinya ke depan aku tak bisa lagi datang ke atap ini. Tiba-tiba ponsel Gu Qinghan berdering. Saat dia selesai menerima panggilan, aku sudah berjalan sampai ke ujung tangga. Dia menyusulku dengan ekspresi yang sangat panik. Presiden Fang. Ibuku pingsan, orang di jalan membantu memanggilkan ambulans. Siang ini, bolehkah saya minta izin pada Anda? Aku tetap mempertahankan wajah datar. Namun, sel-sel otakku berputar dengan sangat cepat. Kalau mengikuti alur cerita aslinya, seharusnya aku menawarkan diri untuk menemaninya ke rumah sakit. Tapi, itu hanya terjadi dengan satu syarat. Ketegaran dan sifat optimisnya sudah secara tidak sadar menarik perhatianku. Dengan kata lain, aku harusnya sudah mulai menyukainya. Tapi demi Tuhan, sekarang ini, sedikit pun aku tidak punya niat terselubung padanya. Sejak dia menjadi sekretarisku, aku selalu berhati-hati dalam berbicara. Dalam bertindak pun, aku selalu menjaga jarak. Terus mempertahankan sikap tegas dan profesional. Murni untuk mematikan segala celah yang bisa memicu romansa. Dia minta izin padaku. Logikanya, aku cukup menyetujuinya saja. Tapi sekarang, aku sudah telanjur tahu kalau ibunya adalah sosok penyelamat nyawaku, orang yang pernah menolongku, sedang tertimpa musibah. Nyawanya sedang di ujung tanduk. Tapi aku malah menutup mata dan pura-pura tidak tahu apa-apa demi mencari aman. Apa kelakuan seperti ini pantas? Aku merasa serba salah, mondar-mandir kegelisahan, dan berteriak-teriak dalam hati. Jadi CEO si tokoh utama wanita ini benar-benar terlalu susah. Benar-benar seperti makan buah si malakama. Sejak dulu, logika dan perasaan memang sulit untuk disatukan. Pada akhirnya, aku tetap menemaninya ke rumah sakit. Suara sirene ambulans meraung-raung sepanjang jalan. Melaju secepat kilat masuk ke jalur darurat rumah sakit. Pintu ambulans terbuka. Tandu segera diturunkan. Ibunya terbaring di atas tandu dengan alat bantu pernapasan. Kulitnya pucat pasi, dan dia sama sekali tidak sadarkan diri. Dokter ambulans berpacu dengan waktu, menjelaskan kondisinya dengan cepat. Jantungnya sempat berhenti berdetak. Sudah disuntikkan adrenalin. Dan sudah diberi kejut jantung. Syukurlah nyawanya tertolong. Tapi pasien belum sadar. Masih ada risiko, jantungnya berhenti berdetak lagi. Dia menyerahkan tumpukan rekam medis kepada dokter jaga. Catatan medisnya menunjukkan kalau pasien mengidap penyakit ginjal kronis. Kemungkinan pemicunya adalah gagal ginjal, yang menyebabkan gangguan irama jantung yang parah. Untung saja pihak keluarga mengambil inisiatif kecil dengan membawakannya buku rekam medis ini kemana-mana. Jadi kami bisa segera menghubungi pihak keluarga. Si tokoh utama wanita ini memang gadis yang tangguh dan pintar. Dia terus menggenggam tangan ibunya erat-erat. Berlari mengikuti ranjang rumah sakit itu, dokter menyuruh untuk segera membawanya ke unit ginjal untuk cuci darah. Gu Qinghan yang saat ini sudah sangat panik, hanya bisa mengangguk pasrah. Aku langsung menahannya dan menoleh.
bertanya pada sang dokter. Dok, dengan kondisi pasien seperti ini, melakukan cuci darah di ICU, bukankah jauh lebih aman? Dokter itu melirikku sekilas. Sepertinya dia penasaran dengan siapa aku sebenarnya. Tentu saja, kondisi pasien sangat rumit. Sistem dalam tubuhnya sedang sangat tidak stabil. Kalau sampai jantungnya berhenti berdetak lagi, ruang rawat biasa tidak akan bisa menanganinya tepat waktu. Peralatan darurat di ICU jauh lebih lengkap. Dokter itu terdiam sejenak. Tapi biaya ruang ICU tentu lebih mahal, Ma. Ibu Gu Qinghan mengenakan seragam petugas kebersihan. Penampilan Gu Qinghan sendiri juga sangat sederhana. Kemeja putih dan celana bahan yang dia pakai kelihatannya tidak lebih dari 300 yuan. Kalau mengikuti alur cerita aslinya, saya pasti akan membelikannya satu set lengkap pakaian kerja rancangan desainer ternama. Bahkan termasuk gaun malam untuk acara pesta. Lalu gaun malam itu sebenarnya adalah gaun yang sejak awal diincar oleh Ning Bing. Di pesta itu, mereka berdua akan bertemu tanpa disengaja. Ning Bing yang merasa malu dan marah akan menyiramkan minuman ke tubuh Gu Qinghan dan menyuruhnya melepaskan gaun itu di depan umum. Saat itulah, saya akan muncul bak pahlawan yang gagah berani untuk memeluk Gu Qinghan, lalu membentak Ning Bing dengan marah. Tapi sayangnya, sekarang saya sama sekali tidak ikut campur soal pakaian Gu Qinghan. Makanya, saat melihat pakaian mereka, dokter itu dengan penuh pengertian memberikan saran yang sesuai dengan kondisi keuangan mereka. Saya pun langsung mengambil keputusan, pindahkan ke ruang ICU saja. Masalah biaya tidak usah dipikirkan. Gu Qinghan sempat ragu sejenak, tapi akhirnya dia mengangguk setuju. Saya menunggu di luar ruang ICU. Gu Qinghan sempat pergi sebentar, dan saat kembali, dia membawakan saya secangkir kopi. Saya baru saja ke bawah untuk membayar uang muka. Terima kasih banyak, Pak Fang. Sudah sewajarnya. Cuma bantuan kecil. Saya berusaha bersikap santai untuk mengalihkan pembicaraan. Soal pekerjaan, kamu tidak perlu khawatir. Saya akan minta Xiao He untuk membantumu. Oh ya, kalau kamu butuh uang mendadak, kamu bisa minta kasbon ke bagian keuangan. Atau pinjam saja sama Xiao He. Pandangan Gu Qinghan beralih sejenak dari pintu ruang ICU. Lalu dia tersenyum tipis ke arah saya. Pak Fang, Bapak ini sok dermawan, tapi pakai uang Xiao He. Ya naga mas, sialanan. Padahal niat saya cuma mau jaga jarak agar tidak ada salah paham. Tapi saya sama sekali tidak sadar betapa anehnya omongan saya barusan. Kami pun berhenti mengobrol. Setelah sekian lama berlalu, barulah dokter ICU itu keluar dengan wajah yang... Dokter berjalan keluar dengan raut kelelahan. Dan memberitahu kami bahwa dalam proses penanganan tadi, sempat terjadi beberapa kali kondisi kritis yang membutuhkan tindakan resusitasi. Untung saja kita memilih ruang ICU. Kalau pasien tetap dibiarkan di bangsal ginjal biasa, kemungkinan besar nyawanya sudah tidak tertolong. Sesasi. Sekarang, Ibu Gu sudah sadar, kondisinya untuk sementara ini sudah stabil, dan kami sudah boleh masuk untuk menjenguk. Gu Qinghan menangis saking bahagianya dan langsung bergegas masuk ke dalam. Saat aku baru saja berencana untuk diam-diam pergi dari sana, dokter malah menghentikanku. Anda menantu pasien, kan? Bisa ke sini sebentar? Ada kondisi yang ingin saya bicarakan dulu dengan Anda. Hatiku sedikit berdesir, namun aku tidak berusaha menyangkalnya. Aku pun mengikutinya ke ruang dokter. Kondisi pasien sudah mencapai masa paling kritis dan memicu berbagai macam komplikasi. Jika kondisi finansial kalian memungkinkan, saya sangat menyarankan agar segera dilakukan operasi transplantasi. Ning Bing pada akhirnya juga mengetahui tentang musibah yang menimpa keluarga Gu Qinghan. Awalnya, aku berniat untuk merahasiakannya. Tapi setelah aku membatalkan janji kencan kami untuk yang ketiga kalinya, nona besar itu benar-benar mengamuk. Aku pun terpaksa menceritakan semuanya. Dia sendiri tidak berani datang ke rumah sakit. Katanya, begitu melihat wajah Gu Qinghan, emosinya bisa langsung kumat. Jadi, dia hanya mewanti-wantiku dari ujung telepon. Kalau uangnya kurang, dia bersedia untuk membayarnya. Pastikan ibunya mendapatkan perawatan yang terbaik. Dia bahkan menyuruhku untuk memberikan liontin giok kesayangannya yang berbentuk labu kecil itu kepada Ibu Gu, berharap agar roh neneknya juga ikut melindungi.
melindungi bibi malang yang tidak bersalah ini. Tapi, aku tidak rela memberikannya. Giok labu kecil itu kini tergantung hangat di dadaku. Sentuhannya yang lembut seolah selalu mengingatkanku bahwa Ningbing, dia adalah seorang manusia yang nyata. Dia sama sekali bukan sekadar karakter dengan wajah tak jelas di dalam novel itu. Bukan karakter pendukung wanita jahat yang kelakuannya selalu konyol. Aku sangat takut hatiku akan dibutakan oleh paksaan alur cerita. Takut aku akan melupakan Ningbingku, bahwa dia adalah gadis yang begitu manis dan tulus hatinya. Namun sejujurnya, Ningbing sekarang ini benar-benar terlalu polos. Dia sama sekali tidak pernah menaruh curiga kepadaku. Mengapa aku sampai rela mengerahkan seluruh tenaga dan waktu hanya untuk ikut campur sedalam ini ke dalam urusan pribadi seorang karyawan biasa? Akhir-akhir ini, aku bolak-balik terus ke rumah keluarga Gu. Niat utamanya sih buat membujuk mereka. Tapi, sekeras apapun aku ngomong, sampai mulutku berbusa sekalipun, bahkan saat Gu Qinghan sendiri sudah setuju, untuk pakai uangku dulu, sementara waktu, buat biaya operasi transplantasi ginjal ibunya. Tapi, ibunya mati-matian menolak. Benar-benar keras kepala, kalau bukan uang keluarga kita. Sepeser pun ibu nggak mau terima. Seumur hidup, sifat ibu memang sekeras ini. Dulu ayahmu juga menceraikan ibu karena hal ini. Dan ibu sama sekali tidak menyesal. Sekarang, sekalipun ibu harus mati, ibu nggak akan pernah melanggar prinsip ibu sendiri. Kudengar, ibunya dulu bekerja di perusahaan BUMN. Tapi karena terlalu idealis, dia pun disingkirkan. Karena sakit hati, dia akhirnya memilih mengundurkan diri. Siapa sangka, seiring bertambahnya usia, sifat keras kepalanya itu malah makin menjadi-jadi. Makin gak bisa dibilangin. Pantas saja, waktu pemeran utama wanita di novel aslinya salah paham sama tokoh utama pria. Dia keras kepala banget. Nggak mau dengar penjelasan apapun. Tarik ulur, main kucing-kucingan, sampai ceritanya ngaret 100 bab lamanya. Terus, apa namanya ini coba? Ini namanya warisan sifat turun-temurun. Dan hari ini, aku datang lagi sambil menenteng parsel buah. Aku berjalan ke gerbang perumahan mereka. Di sana, kulihat Gu Qinghan sedang menemani ibunya duduk di bangku taman. Mereka lagi ngobrol membelakangiku. Sayup-sayup terdengar. Gu Qinghan sedang membujuk ibunya untuk mau dioperasi. Langkahku pun terhenti. Aku jadi penasaran, apa yang bakal diomongin ibu itu ke putrinya. Han, kamu jujur saja sama ibu. Bos kamu itu lagi deketin kamu, kan? Kalau enggak, kenapa dia peduli banget sama urusan keluarga kita? Gu Qinghan terdiam sejenak. Lalu dengan suara pelan dia menjawab, ibu ngomong apa sih? Jangan sembarangan Pak Fang itu sudah punya tunangan. Ibu Gu terdengar sedikit kecewa. Kalau begitu, ibu jadi makin gak ngerti. Kenapa dia baik banget sama kamu? Itu karena Pak Fang orangnya memang baik, Bu. Dia sangat pengertian sama karyawannya. Ibu Gu mendecih sinis. Ibumu ini juga pernah kerja di perusahaan besar. Asam garam, apa sih yang belum pernah ibu lihat? Apa dia selalu sebegitu perhatiannya pada setiap karyawannya? Ibu tidak percaya. Dia terdiam sejenak. Lalu tiba-tiba bertanya, jangan-jangan dia cuma mau menjadikanmu wanita simpanan. Ya, aku terkejut setengah mati. Bukan karena ucapan ibu barusan, melainkan karena dari balik semak-semak, tiba-tiba muncul sebuah kepala. Gerak-geriknya mengendap-endap seperti pahlawan senja. Memakai penutup mata yang menutupi separuh wajah atasnya. Wajah mungil dan rambut ikal bergelombang itu. Kalau itu bukan Ningbing, aku rela nulis margaku Fang terbalik. Apa dia pikir cuma dengan pakai penutup mata, dia tidak akan mendadak kumat saat berhadapan dengan si pemeran utama wanita? Emangnya debuff penurunan kecerdasan ini bisa lebih konyol lagi? Rasanya aku pengen nutupin wajah pakai parsel buah dan pura-pura tidak mengenalnya. Baru saja aku mau maju untuk menarik Ningbing. Dia sudah melompat keluar dari taman. Kalian ngomong sembarangan ya. Fang Yuan apanya? Kak Fang tidak akan pernah menyukai gadis jelek, miskin, dan banyak tingkah ini. Kalau bukan karena kalian kegatelan nempel ke dia gara-gara uang, dia juga malas ngelirik kalian.
Mau jadi wanita simpanan Kak Fang. Ngaca dulu dong, emangnya kalian punya modal? Orang miskin emang sumber penyakit. Masih aja sengaja sok suci buat nipu orang. Ya, Gu Qinghan langsung berdiri. Wajahnya memerah karena marah. Nona, bisa tutup mulut tidak ke? Ningbing mendongakkan wajah kecilnya. Dan dengan sombong membalas, aku tidak mau diam. Memangnya kau bisa apa? Hah, kau ini benar-benar busuk sampai ke tulang. Ibumu juga sama busuknya. Aku melempar parcel buah ke samping. Dan baru saja mau menerjang maju, plak terdengar suara tamparan yang nyaring. Ningbing memegangi pipinya. Menatap Gu Qinghan dengan tatapan tidak percaya. Kau memukulku, berani-beraninya kau memukulku. Alur cerita ini terasa sangat familiar, bah. Selanjutnya, dia pasti akan menerjang ke arahku. Kak Fang Yuan tante, wanita jahat ini memukulku. Kakak harus membalaskanku. Aku buru-buru menangkapnya. Namun belum sempat aku menenangkannya. Dia mengusap air matanya dengan kasar dan melepaskan diri dari pelukanku. Dengan wajah tidak percaya, dia menunjukku dengan sangat sedih. Kak Fang Yuan, tega-teganya kakak membela dia dan bukan aku. Kenapa perasaanmu berubah? Tega-teganya kakak jatuh cinta pada gadis miskin ini. Kakak mencampakkan aku demi orang lain, aku benci sekali padanya. Aku bersumpah, aku pasti akan merebutmu kembali. Dia menutupi wajahnya dan berlari menjauh sambil menangis terseduh-seduh. Dan benar saja, keranjang itu ditendang olehnya sampai terbalik. Buah-buahan pun menggelinding kemana-mana. Aku berdiri terpaku di tempat, rasanya seperti tersambar petir di siang bolong. Siapa aku? Di mana aku? Apa yang kulakukan jelas-jelas aku tidak melakukan apa-apa. Kenapa alur cerita ini tiba-tiba memperbaiki dirinya sendiri dan kembali ke jalurnya yang semula? Setelah beberapa saat, Gu Qinghan pergi memungut keranjang buah itu dan memasukkan kembali buah-buahan yang berserakan. Ibu Gu perlahan berjalan menghampiri, menatapku dengan ekspresi sangat tidak setuju. Presdir Fang, tunangan Anda itu terlalu sombong dan angkuh. Suka bertindak semena-mena dan dangkal. Sama sekali tidak menghargai orang lain. Dia tidak pantas untuk Anda. Gu Qinghan menarik-narik lengan baju ibunya. Ibu, sudahlah, jangan bicara lagi. Lalu dia berbalik menatapku. Di dalam matanya yang berkaca-kaca, sepertinya tersembunyi banyak hal yang sulit diungkapkan. Ditatap seperti itu membuat perasaanku jadi sedikit merinding. Dia akhirnya berkata dengan lembut, Presdir Fang kenapa Anda tidak segera mengejar Nona Bai? Ini semua hanya salah paham. Jelaskan saja semuanya baik-baik padanya, dan masalahnya akan selesai. Aku mengangguk dengan ekspresi linglung, lalu berbalik pergi untuk mengejar Yingbin. Dari belakang, samar-samar terdengar suara Ibu Gu yang memelankan suaranya. Dia bertanya pada putrinya, Ahan, jujur saja padaku, apa kamu sudah jatuh cinta pada pria ini? Langkahku gontai dan hampir saja tersungkur ke selokan. Kacau. Semuanya benar-benar kacau. Ningbin berlari pulang dan mengumumkan pada orang tuanya. Kalau dia ingin membatalkan pertunangan kami, gara-gara aku dituduh selingkuh. Orang tuanya langsung melabrak ke rumah kami untuk menuntut penjelasan. Dan dari mulut mereka lah, ibuku akhirnya tahu soal Gu Qinghan. Abdullah Sumusan, si wanita penggoda itu. Lalu, apa yang bisa ibuku lakukan? Sebagai orang kaya dan pendukung garis keras Ningbin, tentu saja dia langsung membawa buku ceknya dan pergi menemui Gu Qinghan dengan gaya angkuh untuk bernegosiasi. Aku mencari tahu di mana mereka bertemu, lalu bergegas meluncur ke sana tanpa membuang waktu. Alur ceritanya pasti sudah sampai pada ada adegan di mana ibuku dengan arogan melemparkan cek. Lalu Gu Qinghan akan merobek cek itu. Kemudian menuduh ibuku tidak menganggap orang miskin sebagai manusia, serta tidak menghargai martabatnya. Mereka berdua akan saling berdebat sengit hingga adu mulut. Tapi saat aku menerobos masuk ke ruang privat itu, aku malah melihat ibuku sedang duduk sendirian. Aku mencari ke seluruh lantai, tapi sama sekali tidak menemukan serpihan cek. Ibuku yang sedang santai menyeruput teh menatapku dan berkata, Nak, selera matamu sekarang makin buruk saja. Bisa-bisanya kamu demi wanita gila harta seperti itu. Rela melepaskan Ningbin. Gu Qinghan sungguh mengambil cek itu. Alur ceritanya tidak begini. Sebenarnya bagian mana yang salah? Aku buru-buru bertanya pada ibuku. Ibu kasih dia berapa? Ibuku mengibaskan tangannya dengan santai.
Ah, cuma uang kecil, 100 juta yuan saja. Aku langsung berpegangan pada kusen pintu agar tidak ambruk. Seingatku di cerita aslinya cuma 5 juta yuan. Apa inflasi sekarang sudah separah ini? Dengan napas tercekat, aku berkata pada ibuku, Bu, bulan lalu perusahaan baru saja melakukan beberapa investasi, ya. Lalu bayar gaji karyawan, sekarang saldo di buku kas kita cuma sisa puluhan juta yuan. Ibu menulis cek sebesar itu. Bagaimana caranya bank bisa mencairkannya? Ibuku terkejut. Loh, bukannya uang 100 juta yuan itu? Yang sangat sepele. Kita malah tidak sanggup mengeluarkannya. Maaf, aku sudah bikin malu status bos besar kita. Waktunya sangat mendesak. Aku tidak punya waktu lagi untuk menjelaskan kepadanya. Kalau sampai Gu Qinghan pergi ke bank, begitu pegawai bank melihat ada yang janggal, ada yang mengeluarkan cek kosong, mereka pasti akan langsung melaporkannya ke bank sentral. Menurut peraturan pelaksanaan pengelolaan cek, ketentuan pasal 31 akan dikenakan denda sebesar 5% dari nilai cek. Itu kan 5 juta. Hatiku rasanya seperti berdarah-darah. Aku langsung berbalik dan berlari keluar. Ibuku berteriak sekencang-kencangnya memanggilku dari belakang. Fang Yuan, kalau hari ini kamu berani mengejar wanita itu, ibu akan putuskan hubungan ibu dan anak denganmu. Aku berlari secepat kilat menerobos keluar dari kedai teh. Dan seketika aku melihat Gu Qinghan, dia berdiri dengan sangat santainya di bawah pohon besar. Dia sedang menungguku untuk mengembalikan cek pembawa sial itu kepadaku. Tatapan matanya kepadaku penuh dengan rasa kasihan. Kalau ada waktu, bawalah bibi periksa ke psikiater. Ya, teknologi medis sekarang sudah canggih. Lagi pula, kamu kan tidak kekurangan uang. Jangan sampai karena gengsi ke dokter, pengobatannya malah terlambat. Aku benar-benar merasa sangat malu. Aku sampai lupas. Debuff penurunan IQ ternyata bukan cuma milik dia seorang. Semua penjahat yang ada di pihak yang sama, ya. Semuanya bertingkah seolah kena kutukan. Kelakuannya sangat kekanak-kanakan dan IQ-nya sungguh memprihatinkan. Siang hari, aku baru saja selesai menenangkan ibuku. Malam harinya, Ningding diam-diam meneleponku. Kak Fang Yuan, apakah Bibi Gu sudah setuju untuk dioperasi? Otakku rasanya ngeblank sejenak. Kamu ini bodoh banget sih. Bibiku bilang, dia tidak akan menerima uang dari orang lain tanpa alasan yang jelas. Tapi, kalau kakak jadi menantunya, ya, kalian kan bakal jadi satu keluarga. Jadi, kakak bisa dengan terang-terangan membayar biaya pengobatannya? Otakku masih ngeblank saat dia berkata, kakak harus manfaatkan kesempatan ini baik-baik. Loh, jangan sia-siakan aktingku yang keren hari ini, Jadi, semua sandiwara hari ini murni cuma aktingnya saja. Apalagi yang bisa ku bilang? Memangnya aku bisa bilang apa lagi? Sekalian saja kalian semua maju dan habisi aku. Sekarang, tolong panggil aku dewa akting sekelas Oscar. Sang aktor 1000 wajah yang selalu menjiwai setiap peran. Persis seperti alur cerita aslinya. Aku dan Gu Qinghan sekarang pura-pura jadi pasangan yang saling mencintai. Orang tuanya akhirnya setuju untuk dioperasi. Tapi beliau punya satu syarat. Sebelum masuk ke ruang operasi, beliau harus melihat langsung aku dan Gu Qinghan menikah. Aku dan Gu Qinghan pun berdiskusi. Lalu berencana menggelar pernikahan ala barat yang sederhana saja. Tamu yang hadir juga sangat sedikit. Cuma ada Gu Qinghan dan Ibu Gu. Ditambah satu grup musik kecil dan seorang pembawa acara. Saat aku pergi ke toilet, aku melihat sesosok bayangan yang mencurigakan. Ternyata itu Ningbin. Dia sampai menyewa penata rias dan menyewakan gaun pengantin untuk kubawa dan kuberikan pada Gu Qinghan. Aku memeluknya dengan erat, menaruh daguku di atas rambut ikalnya yang tergerai, dan mendaratkan ciuman bertubi-tubi. Ningbinku yang manis, baik hati, sekaligus nakal dan menggemaskan. Kalau aku harus turun jabatan, ya biarkan saja. Aku sudah tidak peduli lagi. Aku mencintainya. Tepat pukul 9. Di bawah tatapan Ibu Gu yang menangis bahagia. Aku dan Gu Qinghan saling bertukar cincin. Lagu pernikahan mengalun dengan sangat sakral. Sang pembawa acara memandu resepsi dengan penuh semangat. Para figuran yang disewa juga berakting pura-pura terharu. Semuanya terlihat sangat meyakinkan. Tiba-tiba, brak, pintu utama hotel didorong terbuka dengan sangat kasar.
Aku yang sudah kena PTSD gara-gara kejutan alur cerita sialan ini. Langsung tersentak kaget. Duh, ada apa lagi sih sekarang? Orang tuaku yang sudah lama tidak kulihat. Berjalan masuk dengan langkah tergesa-gesa. Mau apa mereka datang ke sini? Mau bikin kacau. Ya aku panik dan buru-buru berlari kecil menghampiri mereka. Ayah, ibu, hari ini adalah hari pernikahanku. Kalau ada masalah, kita bicarakan di rumah saja nanti. Ya, ayahku tertawa terbahak-bahak. Ibuku berseri-seri penuh kebahagiaan. Besana, akhirnya kami menemukan Anda. Ternyata orang yang menyelamatkan nyawa Ayuan waktu itu adalah Anda. Dulu, setelah menelpon polisi, Anda langsung menghilang begitu saja. Selama bertahun-tahun kami terus mencari Anda. Syukurlah, Tuhan mengabulkan doa kami. Dicari ke ujung dunia. Ternyata takdir mempertemukan kita di sini. Ucapan terima kasih yang terlambat ini sudah seharusnya kami katakan sejak dulu. Benar-benar kehendak Tuhan menyatukan kita menjadi satu keluarga. Tenang saja, kami jamin tidak akan membiarkan menantu kami menderita. Kalau sampai Ayuan berani menyakiti putri Anda, kami yang pertama tidak akan tinggal diam. Pertanyaan yang selama ini mengganjal akhirnya terjawab. Keinginan yang sudah bertahun-tahun diimpikan akhirnya terwujud. Orang tuaku tertawa kegirangan seperti orang bodoh. Sang besan juga tidak menyangka kalau ayah dan ibuku yang kelihatannya seperti orang kaya yang sombong, ternyata masih punya hati nurani dan tahu cara membalas budi. Kedua belah pihak tampak seperti menemukan benua baru. Begitu antusias. Mereka saling merangkul akrab. Sementara fotografer mengambil foto keluarga kami, senyum cerah menghiasi wajah semua orang. Aku berusaha melepaskan rasa kaku di sekujur tubuhku. Mataku tanpa sadar menyapu keadaan sekitar. Di tepi pagar lantai 2, ada siluet seseorang yang bersembunyi di balik gorden. Kain putih itu nyaris menelan seluruh tubuhnya. Hanya menyisakan wajah kecil yang tampak pucat menyatu dengan warna kain itu. Belum pernah sekalipun aku melihat raut kesepian yang begitu menyesakan di wajahnya. Gu Qinghan berdiri tepat di sebelahku. Tatapannya terus tertuju pada sang ibu. Ia mempertahankan senyuman tipis di bibirnya, lalu berbisik pelan padaku, Direktur Fang, setelah operasi ibuku berhasil nanti, pernikahan kita sepertinya tidak perlu buru-buru diakhiri. Aku menoleh ke arahnya. Wajahnya berseri-seri penuh harapan, memancarkan kebahagiaan seolah baru saja terlahir kembali. Ia berkata, beri aku kesempatan untuk mendekatimu. Ya, biar betul. Dia mau mengubah sandiwara ini jadi nyata. Menikah dulu, baru jatuh cinta. Ini benar-benar melenceng dari apa yang kubayangkan. Aku menoleh, menatap wajah kecil di lantai 2 yang sedang menunduk itu. Liontin labu giok yang tergantung di ventilasi udara tiba-tiba memancarkan hawa panas. Aku menunduk untuk melihatnya. Ats! Dan labu giok itu ternyata perlahan menyusut, seolah-olah mau meleleh. Hatiku panik luar biasa. Rasanya seperti digigit ribuan semut, seperti tumpukan kayu yang mau runtuh sebelum habis dilalap api. Tunanganku, apakah aku akan melupakannya pada akhirnya? Apakah pada akhirnya dia akan mengikuti alur novel aslinya? Berjalan di jalan yang persis sama. Dia akan berubah menjadi jahat dan berakhir dengan sangat tragis. Sementara aku akan tanpa ragu jatuh cinta dengan Gu Qinghan dan melangkah menuju kehidupan yang bahagia. Tidak, semuanya tidak harus berakhir seperti ini. Hidupku harus aku sendiri yang tentukan. Lelucon konyol ini harus segera dihentikan. Tapi tiba-tiba, dunia seakan berhenti berputar pada detik itu juga. Senyum antusias masih membeku di wajah ibuku. Ibu Gu juga mematung dengan pose memegang gagang telepon. Masih di tengah-tengah, ceritanya tentang keberaniannya melapor ke polisi waktu itu. Tapi sekelilingku benar-benar sunyi senyap. Hanya ada satu suara robot yang menggema karakter utama pria. Pilihanmu selanjutnya akan memengaruhi arah alur dunia ini. Alur dunia yang sempat kacau kini telah terhubung kembali. Tolong buatlah pilihan dengan hati-hati. Jika kamu memilih karakter utama wanita, semua tokoh akan berjalan sesuai dengan cerita aslinya. Kamu dan dia akan berakhir bahagia. Sementara karakter pendukung wanita akan mendapat balasan setimpal atas kejahatannya. Namun, jika kamu memilih karakter pendukung wanita, namanya akan dibersihkan. Tapi karakter utama wanita yang asli akan menjadi jahat dan menjadi dalang di balik layar yang menghalangi hubungan kalian
Pada akhirnya, dia akan menanggung akibat dari perbuatannya sendiri. Jadi, siapa yang kamu pilih? Dan siapa yang kamu lepaskan? Pada akhirnya, di sebuah ruangan karaoke yang dipenuhi kepulan asap, aku mengenakan setelan jas custom kelas atas, bersandar dengan acuh tak acuh, sambil menyilangkan kakiku yang panjang dan menaruhnya dengan malas di atas meja. Profil wajah samping yang tampan itu tepat menghadap pintu ruang VIP yang sedikit terbuka. Suara beratnya yang merdu terdengar, penuh dengan nada meremehkan yang sangat acuh tak acuh. Gu Xinhan itu, cuma sekadar mainan saja. Awalnya, aku lihat sifat keras kepalanya itu lumayan unik. Makanya aku iseng ingin menggodanya. Siapa sangka, dia malah nempel terus kayak perangko. Sekali nempel, susah banget dilepasnya. Lalu, karena ibunya dulu pernah menyelamatkanku, orang tuaku memaksaku untuk menikahinya sebagai balas budi. Kalau tidak, mereka mengancam akan mencabut hak warisku. Jadi ya, aku cuma bisa pura-pura peduli demi menjaga gengsi. Ku nikahi dia, lalu kupajang saja di rumah bagaikan patung leluhur. Tapi sekarang, tiap kali aku lihat wajah sok sucinya itu, rasanya aku langsung mual. Menyentuhnya sedikit saja aku sudah ogah. Aku cuma menunggu kapan dia sadar diri. Lalu dengan sukarela pergi dari rumah tanpa membawa sepeser pun dan mengembalikan kebebasanku. Tiba-tiba, hawa sedingin es terasa dari luar pintu. Beberapa saat kemudian, hawa dingin itu perlahan menjauh. Aku langsung bersin berturut-turut dan sambil menggigil, aku menyuruh pelayan untuk menaikkan suhu AC-nya sedikit. Gu Xinhan bekerja sebagai sekretarisku di siang hari dan kerja paruh waktu di tempat ini saat malam. Menurut alur cerita novel aslinya, sebentar lagi dia akan dipojokkan oleh anak orang kaya yang brengsek. Lalu aku akan muncul dengan gaya pahlawan yang sangat keren dan menyelamatkannya tepat di saat kritis. Tapi sekarang, setelah mengucapkan kata-kata bajingan yang bahkan dibenci iblis tadi, aku sendiri tidak tahu lagi bagaimana alurnya akan berlanjut. Sambil menunduk dan menempel rapat ke sudut dinding, aku mengendap-endap mengikutinya dari belakang. Pemuda kaya brengsek yang sedang mabuk pun muncul. Dia dengan seenaknya menyuruh Gu Xinhan pergi ke ruang VIP untuk menemaninya minum. Xinhan berusaha menjelaskan bahwa dirinya hanya bertugas membersihkan ruangan. Tapi antek-antek pemuda itu langsung mengerumuninya maju dan mendorong paksa tubuhnya ke dalam pelukan si brengsek itu. Situasinya benar-benar sangat kacau. Jantungku rasanya mau copot saking paniknya. Gu Xinhan terus meronta dengan sekuat tenaga. Tapi sebagai wanita yang lemah, dia jelas kalah jumlah. Dan akhirnya, dia tetap berakhir ditangkap dan dipeluk paksa oleh pemuda brengsek itu. Srit, kemeja Gu Xinhan robek akibat tarikan kasar itu. Persetan dengan alur ceritanya, baru saja aku mau melangkah maju, aku tiba-tiba mendengar suara yang sangat familiar memanggil. Hei, Mei si hitam, lagi buat ulah apa kamu ya? Pintu sebuah ruangan VIP terbuka. Ningbing berjalan keluar dari dalam sana. Si anak orang kaya manja itu julukannya Mei si hitam. Orangnya pendek, kurus, dan berkulit gelap. Keluarganya punya tambang batu bara. Dia itu teman SD-ku dan Ningbing, kakak kelasku. Ningbing adalah ketua kelas abadi yang selalu menang mutlak dalam pemilihan. Dia sangat disegani oleh semua murid. Punya semacam aura penakluk alami untuk bikin ciut nyalip para murid nakal. Begitu Mei si hitam mendengar suara Ningbing, kenangan masa lalu yang kelam seakan bangkit kembali di otaknya. Wajah cengenges-cengengesnya langsung berubah tegang. Bahunya yang tadi bungkuk selengean seketika tegap. Punggungnya lurus kaku bagai orang kesurupan. Tangannya terlipat rapi di atas meja, persis seperti anak SD di hari pertama sekolah. Langkah kakiku yang tadinya mau maju, perlahan kutarik mundur. Aku menyusut rapat di pojokan. Diam 1000 bahasa sambil menonton pertunjukan ini. Tubuh Ningbing memang mungil, tapi auranya 28.000 kali lipat lebih buas. Sambil memakai sepatu hak tinggi, dia menunjuk-nunjuk wajah mereka. Dan memaki-maki Mei si hitam beserta para kroconya habis-habisan. Lucunya, Mei si hitam malah senyum-senyum bodoh. Tinggal kurang tebal muka saja buat maju dan pasang telinga lebar-lebar. Sambil terus mengomel, Ningbing melepas mantelnya, lalu berjinjit, memakaikannya ke bahu Gu Xinhan.
Nada bicaranya mendadak selembut membujuk anak kecil. Steta, jangan takut. Ya, aku antar kamu pulang. Mulai sekarang, gak usah kerja paruh waktu di tempat seperti ini lagi. Kamu juga jangan terlalu keras kepala. Bukannya kamu dan Fang Yuan sudah menikah. Kalian itu sudah jadi satu keluarga. Buat apa kamu masih capek-capek kerja buat bayar utang? Gu Qinghan hanya menggelengkan kepalanya pelan. Dia membisikkan sesuatu yang tidak bisa kudengar dengan jelas. Tapi, aku tahu persis apa yang dia katakan. Dia bilang, aku mau bercerai dari Fang Yuan. Aku menghela napas lega yang teramat panjang. Tubuhku perlahan merosot, menyusuri dinding ta. Sampai akhirnya, aku terduduk lemas di lantai. Ya Tuhan, akhirnya penderitaan ini akan segera berakhir. Sistem pernah memberitahuku, dalam novel romansa, harus selalu ada karakter yang berubah menjadi jahat. Kalau tidak, alur ceritanya tidak akan bisa berjalan antara karakter utama wanita dan karakter pendukung wanita. Salah satunya harus jadi jahat. Pilihan gue adalah persetan dengan itu semua. Biar gue aja yang jadi penjahatnya. Gimana? Gue bakal jadi penjahat dari ujung kepala sampai ujung kaki. Gue bakal jadi bajingan paling jahat di dunia. Dan sistem pun setuju. Akhir-akhir ini, alur cerita tentang wanita mandiri memang lagi ngetren. Jadi, selama gue bertingkah cukup brengsek, mereka berdua bisa tetap suci dan baik. Awalnya gue pikir, untuk jadi jahat, gue harus pergi ke segitiga emas buat jualan narkoba. Jadi bos penipu online di Asia Tenggara. Atau jualan manusia dan senjata api di situs gelap. Siapa sangka? Ternyata gue cuma perlu jadi cowok brengsek. Walaupun sebenarnya gue ini pemuda baik-baik yang taat aturan. Tapi insting liar zaman purba yang terpendam di dalam tubuh ini, kalau digali sedikit, gue masih bisalah acting jadi bajingan secara natural, main perempuan, kencan sana-sini, tebar pesona, dan hidup bebas tanpa aturan. Di awal-awal, rasanya emang lumayan asyik. Tapi nggak lama setelah itu, batin gue terasa kosong. Kadang, pas gue terbangun di tengah malam, melihat wanita yang bahkan namanya pun gue nggak ingat tertidur di sebelah gue tiba-tiba merasa mual dan pengen muntah. Jelas saja, dia langsung merasa kecewa berat sama gue. Dia menghapus semuanya, mulai dari kenangan zaman SD sampai semua foto kebersamaan kita berdua saat kuliah di luar negeri. Dia juga mengembalikan semua barang yang pernah gue kasih ke dia. Ekspresi wajahnya saat itu sangat aneh. Bukan sedih, bukan juga kesakitan. Hanya tatapan kosong yang penuh kebingungan. Aku nggak tahu kenapa kamu berubah jadi begini, ya. Tapi aku tahu, kamu bukan Kak Fang Yuanku yang dulu. Kamu cuma cangkang kosongnya saja. Nggak mungkin aku mencintai sebuah cangkang kosong. Selamat tinggal, Fang Yuan. Tapi Gu Qinghan sepertinya masih terbawa alur cerita aslinya. Dia terus bertahan di sisi gue, berusaha meluluhkan hati gue dengan pengorbanannya yang tanpa keluh kesah. Sesibuk apapun dia sampai larut malam, dia tetap pulang dan memasak buat gue. Setiap hari, dia membawakan bekal makan siang buatannya sendiri. Setiap malam, dia tidur sendirian di kamar yang sepi sampai pagi tiba. Dan hari ini, dia akhirnya memutuskan untuk pergi meninggalkan gue. Plot tokoh utama wanita yang kuat dan mandiri akhirnya dimulai. Dan gue, si cowok brengsek ini, akhirnya bisa melangkah pergi dengan bebas. Aku mulai melangkah menuju akhir kisahku sendiri. Tidak lama setelah itu, perusahaanku bangkrut karena salah urus. Ayah dan ibuku benar-benar kecewa berat padaku. Mereka memutuskan untuk punya anak lagi dan melahirkan seorang adik perempuan. Kini, mereka bertiga hidup dengan sangat bahagia. Di saat aku jatuh miskin dan hidup melarat, dengan rasa sakit yang menusuk dada, aku akhirnya menyadari kenyataan pahit dari dunia ini, bahwa kesalahan terbesar dalam hidupku adalah menyia-nyiakan wanita yang begitu tulus mencintaiku. Aku divonis terkena kanker, hanya bisa berbaring tak berdaya di kamar kontrakan, menunggu ajal menjemput. Gu Qinghan datang menjengukku. Sorot matanya begitu datar, cara berdirinya pun terasa sangat berjarak, seolah-olah aku ini hanyalah orang asing baginya. Dengan sisa tenaga, aku berusaha mengulurkan tanganku, hanya untuk sekadar meraih ujung bajunya lagi. Namun, dia melangkah pergi tanpa menoleh sedikit pun. Aku melihat ada pria lain yang menunggunya di luar.
Pria itu adalah Min Bing. Aku, hatiku yang awalnya sudah pasrah, dan diam-diam lega karena penderitaan ini akan segera berakhir. Tiba-tiba terasa seperti dihantam palu godam dengan sangat keras. Rasa sakit yang sungguh menusuk dan nyata, menjalar ke seluruh tubuhku, melangkah maju menyambutnya. Mereka berciuman di bawah sinar matahari, lalu pergi sambil berpelukan mesra. Dadaku terasa sakit, luar biasa. Rasanya seperti menelan ribuan jarum tajam. Tubuhku pun terjerembab jatuh dari atas kasur, merangkak dengan susah payah di atas lantai yang dingin. Di tengah kejang yang menyiksa dan rasa sakit yang tak tertahankan, aku akhirnya menghembuskan napas terakhirku. Kedua mataku terpejam, dan perlahan duniaku tenggelam dalam kegelapan yang pekat. Akhir kisah kedua, aku memanggil Min Bing dan Gu Qinghan, mengunci rapat semua pintu dan diam-diam mengadakan pertemuan tertutup dengan mereka berdua. Aku membeberkan semuanya, semua kebenaran yang kuketahui setelah aku sadar akan dunia novel ini. Sistem pernah memberikan peringatan keras kepadaku. Akibat dari pilihan ini sama sekali di luar kendali. Kau ingin membuat mereka berdua ikut tersadar juga. Sebaiknya kau pikirkan itu baik-baik. Kau ini adalah nyawa utama dari novel romansa ini. Kau adalah pesona pria yang memabukkan, perwujudan murni dari daya pikat seorang laki-laki, dan inkarnasi dari kemewahan serta keanggunan. Saat penulis menciptakanmu, usaha yang dikerahkan lebih banyak dari gabungan semua karakter wanita. Begitu mereka sadar, kamu akan kehilangan seluruh aura sang pencipta. Mereka akan melihat dirimu yang sebenarnya. Hanya bos kecil anak orang kaya yang menyedihkan. Yang ada di otaknya cuman uang. Uang. Dan uang. Susah payah mempertahankan bisnis keluarga agar tidak bangkrut. Saat itu terjadi. Ini bukan lagi soal siapa yang akan kamu pilih. Melainkan pilihan apa yang akan mereka buat. Suasana seketika menjadi kaku. Jantungku berdebar tak karuan. Mulut resepsionis itu menganga lebar. Gu Qinghan mengerutkan keningnya. Dengan wajah penuh kebingungan, aku membenarkan posisi dudukku, menunjuk diriku sendiri, dan bertanya, "Kalian melihat apa dariku?" Mereka berdua menatapku seolah aku ini orang bodoh. Aku gelisah dan duduk salah tingkah di kursiku. Rasanya seperti orang tolol yang ditelanjangi di depan umum. Tatapan Gu Qinghan padaku perlahan menjadi jernih. Tidak ada lagi tatapan penuh cinta dan pemujaan seperti dulu. Aku kegirangan sistem itu tidak berbohong padaku. Gu Qinghan bergumam, "Aneh, kenapa aku bisa menyukaimu? Bahkan sampai cinta mati begini? Sampai tidak bisa tidur semalaman memikirkanmu? Dan terobsesi setengah mati? Astaga, Mbak, jaga ucapanmu dong. Walaupun aku ini Tasani, bukan orang terkaya yang bisa mengguncang dunia cuma dengan menjentikkan jari. Dan cuma bos kecil biasa. Tapi aku ini tidak main perempuan atau berjudi. Loh, aku sangat menghargai wanita. Jujur, jago diranjang. Dan selalu memperlakukan karyawanku dengan baik. Aku ini masih warga negara teladan. Tahu, apa iya aku seburuk itu di matamu? Gu Qinghan tampak canggung dan meminta maaf. Maafkan saya. Pak Fang, saya bukan membicarakan Anda. Saya sedang membicarakan diri saya sendiri. Saya ini orang yang sangat rasional, Saya tidak suka bertingkah gila hanya karena cinta. Diri saya yang sebelumnya itu benar-benar tidak waras. Gu Qinghan pergi membawa dokumen-dokumen itu, berjalan dengan kepala tegak. Langkahnya terasa begitu ringan, seolah baru saja melepaskan beban yang sangat berat. Ternyata, kisah cinta tragis sialan ini bukan cuma menyiksaku, tapi juga menyiksanya. Ning Bin mendengus pelan. Aku masih berdiri di ambang pintu, dengan tubuh yang kaku. Aku sama sekali tidak berani menoleh menatapnya. Aku takut kalau dari sepasang matanya, aku akan melihat tatapan yang sama persis seperti tatapan Gu Qinghan. Dia bisa menghancurkan perasaanku yang sudah kupendam bertahun-tahun ini. Padahal aku sudah mencintainya selama itu. Suara langkah kaki mulai terdengar. Perlahan mendekat ke arah belakangku. Aku bisa mencium aroma tubuhnya dan mendengar detak jantungnya. Apa yang akan dia katakan? Selamat tinggal. Telapak tanganku sampai berkeringat dingin. Dan tanpa sadar aku mengusapkannya ke celana. Tiba-tiba, ada sentuhan lembut di leherku. Ternyata jari Ning Bin yang sedang mencekikku dengan pelan. Suaranya terdengar kesal. Dengan nada mengancam.
Fang Yuan, aku peringatkan kamu, ya. Semua lagu yang aku tulis akhir-akhir ini, lupakan semuanya. Jangan pernah kamu ungkit-ungkit lagi sampai kapanpun. Aku menoleh dan menatapnya dengan wajah polos. Emangnya kamu ada nulis lagu? Dia langsung mengangkat sebelah alisnya. Wajah mungilnya tampak seperti menahan senyum. Dia menggembungkan pipinya cukup lama, lalu menghela napas pasrah. Ya sudahlah, kalau kamu mau ketawa, ketawa saja. Lagi pula, hal bodoh yang aku lakukan akhir-akhir ini. Bukan cuma ini doang. Kok? Dengan ragu-ragu, aku mengulurkan tanganku ke punggung bawahnya dan memeluknya dengan lembut, dengan hati-hati dan penuh harap. Aku bertanya padanya, Ningbin, apa ada yang berubah dariku di matamu? Dia menusuk-nusuk pipiku dengan jarinya, lalu menggerutu. Dulu kamu nggak punya kumis, sekarang malah ada cambangnya. Dulu juga nggak punya mata panda, sekarang malah kelihatan kayak panda. Terus, kok di sini jadi ada lesung pipinya? Aku menggenggam jemarinya, membawanya ke bibirku, lalu mengecupnya lembut. Tapi, aku tetaplah aku yang dulu. Wajah tampannya sedikit mendongak, dengan senyum yang mengembang begitu memikat. Bagaikan malam musim panas yang tenang, dia mundur selangkah, lalu mengulurkan tangannya padaku. Senang berkenalan denganmu. Aku bos kecil Fang Yuan, yang selalu rajin bekerja demi masyarakat. Dulu, aku pernah kenal seorang anak laki-laki. Dia itu takut gelap dan cengeng banget. Namanya juga Fang Yuan. Kira-kira kamu kenal dia nggak? Ya, cerita utamanya sudah tamat. Yeay, bestie. Jangan lupa klik suka dan ikuti akun ini. Ya, akun ini akan terus memperbarui berbagai novel dan komik seru.